Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Baik, kita mulai. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Baik, adalah bacaan berikut. Ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan yang judulnya Kampung Rajawati. Silakan disimak ya. Di Kampung Hijau Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di era kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayur, kulit buah, dan kulit telur kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi adalah yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rajawati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah organik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rajawati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengolahan bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga yang menyetorkan sampah, tentu semakin banyak pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Oke. Nah, itu adalah bacaan yang telah Bapak bantu baca. Nah, tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini adalah jawab pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan yang telah tadi Bapak bantu baca. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Oke. Tidak usah secara lisan ya, ditulis saja ya di kertas lembar seperti biasa, dikasih judul dan tanggal yang jelas. Soal yang kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu?
Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabannya. Berarti ada 2 jawaban. Nah, kalau yang pertama ini ada 1, 2, 3 jawaban. Yang soal nomor 2 ada 2 jawaban. Itu adalah tugas kamu yang pertama. Nah, sekarang tugas kamu yang kedua, yaitu berpraktek menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, nanti sebelum kamu praktek, silakan kamu simak lirik lagu Aku Cinta Lingkungan tersebut ya. Silakan dengarkan. Aku cinta lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, sudah kalian dengarkan ya. Nah, silakan kalian praktekkan dulu sebelum nanti kamu mengirim tugasnya melalui pesan suara atau video kamu sedang bernyanyi ke chat pribadi Bapak. Oke? Kalau tidak hafal, kamu boleh menulis liriknya, jadi kamu boleh bernyanyi sambil membaca. Tidak usah pakai musik, yang penting suaranya ada. Oke? Oke, itu adalah tugas kedua kamu. Jangan lupa ya, tugas kedua kamu ini praktek. Jadi, kamu nanti mengirimkan pesan suara kamu yang telah kamu rekam atau video kamu sedang bernyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan, kirim bersama tugas yang lainnya. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa. Tidak usah takut, tidak hafal, kamu boleh tulis, kamu boleh sambil baca. Oke. Nah, setelah kamu bernyanyi, sekarang tugas yang ketiga kamu adalah apa isi lagu tersebut? Apa kamu menyanyikan lagu sesuai dengan interval di atas sesuai dengan interval lagunya? Apa kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Coba tuliskan yang dimaksud dengan interval. Jadi kamu mencari pengertian interval. Oke, itu adalah tugas ketiga kamu. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut. Peduli lingkungan bersama keluarga. Misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan.
Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Nah, ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan ini. Tugas kamu yang keempat. Silakan amati ya. Nih, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Sudah diamati? Nah, tugas yang keempat, pertanyaan pertama. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Jika ada, tunjukkan perbedaannya. Oke, ya jelas sekali ya. Pertanyaan kedua, tahukah kamu yang dimaksud dengan masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Nah, apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan masa puber? Nah, tuliskan jawaban kamu. Jadi kamu cari ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, itu tugas kamu yang keempat. Nah, sekarang tugas kamu yang terakhir sekaligus tugas kamu yang kelima. Tuliskan kesulitan kamu pada pembelajaran kali ini. Ya, sama seperti pembelajaran yang lain, yang kemarin ya. Kamu juga harus menuliskan kesulitan kamu pada pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak, itu adalah 5 tugas kamu yang harus kamu kerjakan hari ini. 4 tugas teori, 1 tugas praktek yaitu bernyanyi. Jangan lupa kamu kerjakan. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kamu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.